Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Pertama kali kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam yang ke-20 Ramadan 1442 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas kita yang dibebankan oleh Allah kepada kita, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke gelombang 10 malam terakhir. Mudah-mudahan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan janjinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa mendirikan Ramadan penuh dengan keinsafan, penuh dengan perhitungan, penuh dengan ketekunan, penuh dengan betul-betul dipelihara dengan baik, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita, semakin tinggi komitmen kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan kita. Dan nanti di yaumil mahsyar kita akan mendapat syafaat daripada salawat kita itu, yang pada hari itu tidak ada syafaat. Kemudian kita selaku umatnya akan terus melanjutkan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menegakkan agama Allah di muka bumi ini sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti hembusan nafas kita yang terakhir, insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Sebagaimana saya katakan tadi, hari ini, malam ini kita sudah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah membagi 3 daripada bulan Ramadan itu, 3 golongan. Yang pertama 10 malam pertama yang disebut dengan malam rahmat. Allah memandang kita, memandang orang yang berpuasa itu dengan penuh kasih sayang. Kemudian semalam 10 malam kedua disebut dengan malam maghfirah, yang mana Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa-dosa yang tidak sengaja yang kita lakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang masuk kepada 10 malam terakhir yang disebut dengan itqun minan nar. Dan orang-orang yang berpuasa pada 10 malam terakhir ini adalah penduduk-penduduk surga semuanya. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu yang tahu kita ini sudah menjadi penduduk surga atau belum, hanya kita sendiri yang tahu. Tidak ada orang lain tahu, hanya kita dengan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal anak-anak itu adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada-Nya. Maka karena itu barangkali dengan judul malam ini adalah i'tikaf. I'tikaf ini adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir. Yang mana kata Aisyah, setelah malam ke-20 Ramadan, pada subuhnya Rasulullah berkemas-kemas masuk ke masjid tempat dia beriktikaf. Kemudian Rasulullah bersungguh-sungguh dalam iktikafnya itu. Kemudian setelah dia meninggal, kami pun istri-istri
istrinya juga mengikutinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikatakan i'tikaf itu? I'tikaf itu adalah berdiam diri. Berdiam diri di dalam masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengevaluasi apakah sesungguhnya hati kita ini telah lunak atau masih keras. Jadi tujuan i'tikaf itu adalah supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kenapa di dalam masjid melakukan i'tikaf? Karena di dalam masjid ini tidak sama tempatnya dengan tempat lain. Barang siapa duduk di dalam masjid, kemudian dia berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, selama dia duduk di dalam masjid, sekalipun dia hanya bermenung saja mengingat Allah, dia dihitung seperti dia sholat sepanjang waktu selama dia duduk di dalam masjid itu. Maka oleh karena itu setiap kita masuk ke dalam masjid tak boleh kita langsung duduk. Harus ada tahiyatul masjid dulu, karena itu adalah adab masuk masjid. Maka oleh karena itu tempat yang paling afdal untuk beriktikaf itu adalah masjid. Sekarang pun hari ini sebegitu kita masuk ke dalam masjid tadi, kemudian sebelum kita duduk kita berniat sengaja aku duduk i'tikaf di dalam masjid, maka selama kita duduk di dalam masjid ini terhitung ibadah di sisi Allah, dan malaikat bermohon ampun untuk kita selama kita duduk di dalam masjid itu. Sekarang walaupun kita duduk seperti ini, tetapi dalam kondisi i'tikaf ingat kepada Allah, kita sama dengan seperti melaksanakan sholat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat selalu memberikan doa kepada Allah, ya Allah, ampunilah si fulan ini yang selalu bertakarrub kepada Engkau di dalam masjidmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka karena itu barangkali kemudian kenapa Rasulullah itu di akhir Ramadan yang melaksanakan i'tikaf? Karena dia ingin mengetahui sampai sejauh mana puasa yang dia jalankan itu sudah berhasilkah, sudah bisakah membersihkan dirinya. Jadi i'tikaf dilaksanakan adalah dalam rangka mensucikan hati kita, dalam rangka mensucikan hati kita daripada sifat-sifat yang menjadi penyakit hati. Sebab apabila kita masih ada penyakit-penyakit hati yang belum bersih di dalam diri kita, maka amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah selalu menangis. Maka justru itu doa yang paling harus kita lakukan setiap kita selesai ibadah adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir, ya Allah, apakah Engkau bisa menerima amalku ini? Kita baru saja mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, yang kita ucapkan Astaghfirullahaladzim. Kita baru selesai sholat, tapi kita minta ampun, kita beristighfar kepada Allah. I'tikaf itu adalah dalam rangka kita untuk menguji dan mengevaluasi diri kita, apakah kita bisakah, sudah jinakkah nafsu kita ini. Itu yang harus kita lakukan dalam beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid itu. Kemudian beriktikaf itu menurut para ulama salah satu cara untuk menunggu suatu malam yang mulia di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang akan mendapat Lailatul Qadar itu? Orang-orang yang betul-betul sudah suci dirinya dari dosa. Sebab yang akan turun itu adalah malaikat, dan malaikat hanya akan datang kepada hati-hati orang yang sudah suci dirinya. Itulah gunanya i'tikaf. Jadi sambil kita menunggu, berharap dengan bertemu dengan Lailatul Qadar, maka kita membersihkan diri kita. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah semua orang yang beriktikaf di dalam masjid itu akan bertemu dengan Lailatul Qadar?
yang sangat gaib, dan itu adalah urusan malaikat. Malaikat ya, sebab pada malam itu dunia ini sempit. Sempitnya kenapa? Sempit karena malaikat turun ke bumi ini, dan dia akan menjumpai orang-orang yang akan diberikan suatu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjumpainya? Adalah orang-orang yang telah bersih hatinya, orang-orang yang telah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian apa tandanya orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia sudah mendapat hikmah ataupun rahmat daripada bulan Ramadan itu, berkah dari bulan Ramadan itu. Yang pertama, tanda ibadahnya diterima, yang pertama adalah dia selalu beribadah, bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ukur ini di dalam masjid ini, apakah malam pertama dengan malam sekarang apakah sama ramainya atau tidak? Berarti sudah banyak yang ukur. Orang yang diterima ibadahnya itu, dia merasa lebih bersemangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bersemangat? Sakitnya semangatnya dia ingin berdiam diri di masjid, hanya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dengan i'tikaf itu. Yang kedua, tanda ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dia merasa kurang. Apa yang dilaksanakan ibadah itu masih terasa kurang terus. Dia semakin tamak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bisa melaksanakan i'tikaf itu. Dia tidak bangga dengan banyak amal. Dia tidak merasa hebat dengan banyak amal. Tetapi dia merasa semakin banyak ibadahnya, semakin terasa kekurangan ibadah. Sama dengan orang berilmu. Semakin banyak ilmu kita, semakin nampak bodoh kita. Semakin banyak ilmu kita, semakin rendah hatinya, semakin tertawadhu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu padi kata orang tua itu, semakin berisi semakin tunduk. Itulah tanda-tanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wabil khusus adalah membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Walaupun nanti kening kita sudah hitam melaksanakan sholat, tetapi kalau hati kita belum beres, masih bersarang penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, semuanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum, kata hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya suatu perbuatan yang buruk itu, ingat oleh engkau wahai sahabatku, engkau berbuat suatu keburukan engkau itu akan memakan perbuatan-perbuatan baik kamu. Iyyakum hasadu, fa inna hasadu ya'kulul hasanah, karena ya'kulul khatam. Apabila kamu hasad, dengki, itu ke penyakit hati, iri, sombong, angkuh, merasa tinggi hati, ujub terhadap dirinya, itu kan semuanya penyakit hati. Itu akan memakan semua amal-amal kebaikan kita, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Itu kata Rasulullah SAW. Inilah yang evaluasi di dalam kita melaksanakan i'tikaf ini, sehingga orang yang beriktikaf nanti dia akan bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang tanda-tanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan
semakin tawaduk dia terhadap dunia ini. Itulah intinya daripada kita melaksanakan puasa Ramadan ini, sehingga menyampaikan kita derajat takwa, dan derajat takwa itulah yang akan ditemui oleh Lailatul Qadar itu. Apakah dengan Lailatul Qadar nanti kita akan mendapat kekayaan yang besar, akan mendapat emas yang banyak, akan mendapat harta yang berlimpah? Lebih daripada itu, yang ditemui orang yang mendapat Lailatul Qadar itu salamun ya hatta matla'il. Dia selalu menebarkan kedamaian, kesejukan, hatinya tenang, ketenangan jiwa. Itulah gambaran daripada orang-orang yang bertakwa. Itulah orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan orang-orang itulah yang akan dijumpai oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar, yang malam yang penuh dengan berkah itu. Itulah yang kita tunggu dengan beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wa'afu minkum wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.